Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Ramadhani AC dengan NIM 25109111204. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas beberapa topik tentang anatomi jantung. Nah, jadi kali ini kita akan membahas beberapa topik yang telah ditentukan, itu sekitar 12. Yang pertama itu anatomi sirkulasi jantung, yang kedua itu patologi fisiologi gagal jantung, patofisiologi gagal jantung kanan dan juga kiri. Terus ada sign and symptom gagal jantung. Terus 4 itu mekanisme terbentuknya suara jantung. Terus yang kelima itu kita akan membahas murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Terus yang keenam kita akan membahas tentang FSD, ASD, PDA, dan tetralogi Fallot. Terus yang ketujuh kita akan membahas apa itu polarisasi dan depolarisasi membran sel pada jaringan saraf dan jaringan otot jantung. Yang 8 itu kita akan membahas tentang bagaimana gelombang depolarisasi menjalar pada jantung pada otot jantung. Yang ke-9 kita akan membahas bagaimana dan di mana saja gelombang depolarisasi dideteksi dengan alat EKG. Terus yang ke-10 kita akan membahas tentang mengenal sandapan unipolar dan juga bipolar. Terus yang ke-11 kita akan membahas bagaimana menginterpretasi gelombang EKG normal, dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang apa saja gelombang EKG yang tidak normal. Baik, di sini kita akan berfokus pada topik pertama, yaitu anatomi sirkulasi jantung. Nah, jadi anatomi sirkulasi jantung itu sudah terbagilah bahasanya itu. Sudah terbagi menjadi 2. Dia itu ada yang dari jantung ke paru-paru, ada juga jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantung ke paru-paru itu biasa disebut dengan sirkulasi pulmonal. Jadi dia itu intinya ke kanan gitu kan. Kalau misalnya satu lagi itu sirkulasi sistemik atau yang di bagian kiri. Nah, sistemik ini yang ke seluruh tubuh darah yang mengandung O2 itu pergi ke seluruh tubuh gitu. Nah, kalau yang sirkulasi pulmonal itu yang dari darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida itu akan pergi ke paru-paru untuk dipompa dan supaya darah itu bisa mengangkut O2 lagi begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya. Pertama itu sirkulasi pulmonal itu berjalan. Nah, jadi pertama itu kita tuh pasti memerlukan darah, karena darah itu yang akan dipompa, yang akan mengalir di tubuh-tubuh kita. Nah, jadi di sini aku punya gambarannya, sebentar. Oke. Wait. Sebentar, kita lihat. Jadi di sini aku punya gambarannya. Nih. Jadi di sini terdapat vena cava. Nih, aduh gimana ya? Ini yang biru ini namanya vena cava superior. Jadi di sini vena cavanya ada 2. Vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau inferior berarti dia itu dari darah yang dari bawah, berarti dari ekstremitas bawah atau dari hal yang ke bawah gini. Kan kita tuh badan kita gini ya, bahasanya gini. Nah, yang di bawah ini itu nanti dia akan masuk melewati CO2-nya itu akan melewati vena cava inferior. Sedangkan kayak di badan kita yang di atas ini, dia akan mengalir dari ke jantung itu lewat vena cava superior begitu. Seperti ini. Ini superior dari atas, inferior dari bawah. Betul? Betul. Oke. Selanjutnya, mereka ini akan bertemu di satu titik. Namanya yang CO2 yang dari atas dan bawah ini akan bertemu di dalam satu titik. Nah, satu titik ini atau satu ruang ini kita sebut dengan atrium kanan. Nah, atrium kanan ini dia itu kaya akan CO2. Nah, nanti CO2 ini akan masuk ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini di sini yang ini ada namanya katup trikuspid. Nah, katup trikuspid ini
membawa itu menjadi aliran lewatnya nanti si CO2 yang ditampung di atrium kanan ini. Nanti dia pergi ke kiri, ke ventrikel kiri ini. Nah, nanti di ventrikel kiri ini yang akan memompa tuk-tuk gitu ke sini, ke paru-paru. Tapi melewati apa? Melewati arteri pulmonalis, betul. Oke, nanti dari arteri pulmonalis ini dia akan pergi ke paru-paru. Nah, dari paru-paru itu CO2 ini akan dipompa-pompa, nanti kan akan didifusi gasnya, akan terjadi pertukaran gas di sana. Nah, darah yang tadi diantar ke paru-paru itu, dia akan kembali melalui vena pulmonalis. Nih, mana dia ya? Kita cari dulu. Nanti dia akan masuk melewati vena pulmonalis. Ya, intinya di sini. Nih, dia akan masuk lewat dari vena pulmonalis ini, dan dia akan masuk ke bagian ini, masuk ke atrium kiri. Nah, jadi atrium kiri itu bahasanya? Dia itu kaya akan O2 begitu. Nah, dia ini kayak kaya akan O2 yang atrium kiri. Nah, nanti dari atrium kiri ini akan mengantarkan darah ini akan masuk ke ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini intinya kan kalau ventrikel kiri itu atau ventrikel itu mempunyai fungsi untuk bahasanya? Memompa atau mendorong dia tuh gitu kan naik ke atas. Bahasanya? Intinya mendorong untuk masuk ke mendorong ke arah mana gitu intinya kan. Intinya nih kan di sini tadi atrium kiri kan yang kaya akan O2 akan masuk ke sini ke ventrikel kiri melewati ini namanya katup bikuspid atau katup mitral kalau nggak salah ya, katup mitral. Nah, nanti dia akan di sini. Nah, di ventrikel kiri ini darah akan dipompa, darah akan didorong masuk ke dalam aorta. Masuk ke dalam aorta. Oke. Oh ya, mengingatkan kembali, kalau ventrikel kiri itu dia tuh memiliki dinding lebih tebal. Nah, lebih tebal daripada ventrikel kanan begitu. Karena dia juga kan berguna untuk memompa O2 dan dia tuh harus lebih bahasanya? Harus lebih kencang daripada ventrikel kiri kan, karena dia itu membawa darah yang dari paru-paru, membawa darah darah O2 ke paru-paru. Dan membawa darah dari paru-paru ke jantung. Nah, nanti dari ventrikel kiri ini akan memompa ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi berarti kan darah kita harus dapat atas bawah. Berarti makanya kerjanya itu harus lebih banyak, jadi tekanan itu lebih tinggi begitu. Oke. Karena itu kita sudah membahas tentang sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Kita akan masuk ke pembelajaran lagi yang topik nomor 2 dan juga 3, itu patofisiologi, tanda dan gejala gagal jantung. Nah, mungkin di sini aku akan membahas tentang gagal jantung nih. Jadi gagal jantung adalah kegagalan pompa yang menyebabkan backward failure atau bendungan di belakang, dan forward failure atau kurangnya supply ke depan begitu. Nah, gagal jantung ini juga memiliki beberapa jenis nih. Sebentar, dia tuh juga memiliki beberapa jenis. Sebentar. Nah, jadi wait. Kita share dulu ya, biar aku bisa lihatin sekaligus. Nah, jadi di sini nih di sini jadi dia itu memiliki 2 jenis gagal jantung. Gimana ya cara lihatnya? Nih, memiliki 2 jenis gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan. Oke, kunci. Nah, jadi pertama itu kita akan membahas patofisiologi utama dari
jenis gagal jantung yang pertama itu kiri, gagal jantung kiri. Nah, jadi kalau maksud dari patofisiologi utama dari gagal jantung kiri ini itu darah tidak bisa dipompa ke sistemik atau ke seluruh tubuh sehingga terbendung di vena pulmonalis dan kapiler paru. Kan tadi sudah aku bahas ya dari gambar yang kita lihat tadi. Mana gambar kita tadi? Kita tadi ada lihat kan kalau misalnya ada kan ventrikel kiri itu dia bekerja untuk menjadi memompa darah akan O2 itu, memompa darah yang kaya akan O2 itu ke seluruh tubuh. Tapi kalau di sini patofisiologi utamanya itu karena darahnya itu tidak bisa dipompa ke sistemik, jadi sehingga membentuk terbendungnya di vena pulmonalis dan kapiler paru. Nah, itu kan sebenarnya kayak membuat gejala khas dari gagal jantung kiri ini itu yang pertama diaspena atau sesak, terus ada ortopena itu kayak sesak saat tidur datar, terus ada ronki itu suara cairan di paru, kayak ya mungkin agak berbeda ya, biasanya paru kita yang kayak mana bunyinya, terus tiba-tiba bunyinya lain kayak gitu. Terus juga gejala khasnya yang lain itu ada batuk pada malam hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung kanan itu patofisiologi utamanya itu gara-gara darah terbendung di vena sistemik, berarti di vena cava. Ya guys, berarti dia itu terbendung di vena cava karena ventrikel kanan gagal memompa ke paru. Nah, tadi kan kita udah lihat ya gambarnya. Ingat saja gambar yang tadi di awal. Nih. Jadi wait. Nah, jadi dia tuh di sini loh, di sini. Jadi si ventrikel kanan ini tidak mampu untuk memompa darah itu ke paru-paru, yang jadinya nanti terbendunglah si darah ini kan di ventrikel kiri yang menyebab, ya kan? Jadi darahnya itu terbendung di vena sistemik. Jadi di vena sistemik itu vena cava. Karena ventrikel kanan tadi kan kita udah bilang ya, kalau misalnya ventrikel kanan itu gagal memompa ke paru, akibatnya apa? Ya terbendung dong di bagian tadi, bagian CO2-nya nih yang di sini kan, darah yang akan CO2 itu. Terus apa sih gejala khasnya? Apa sih sign dan symptoms-nya? Nah, jadi sign dan symptom dari khasnya itu dari gagal jantung kanan itu ada edema perifer atau kaki bengkak. Ya iyalah, kaki bengkak pasti. Terus ada GVP meningkat atau vena leher menonjol. Vena leher menonjol, iya betul. Ya, vena leher menonjol. Terus ada ascites atau cairan di perut. Iya, cairan di perut. Terus baru hepatomegali. Oke. Mungkin bisa dicari lagi kalau masalah hepatomegali ini. Oke. Terus selanjutnya di sini tentang akustik dan kelainan katup. Mungkin di sini kita fokus dulu ke bagian mekanisme suara katup jantung. Jadi katup jantung itu terbagi suara katup jantung itu terbagi menjadi dua, S1 loop, S2 dup. Nah, jadi S1 loop ini terjadi saat katup mitral dan trikuspid itu menutup secara tiba-tiba. Detakan pertama kalau nggak salah. Ini menandakan dimulainya fase sistolik atau dimulainya fase kontraksi ventrikel begitu. Nah, terus selanjutnya ada S2 atau dup. Jadi di sini terjadi saat katup aorta dan pulmonal itu ketutup, ya kan, menutup. Ini menandakan dimulainya fase diastolik atau pengisian ventrikel. Nah, jadi ingat, kalau S1 loop itu jadi dia itu menandakan yang penting ketutupnya aorta dan juga mitral menutupnya katup mitral dan trikuspid secara tiba-tiba. Ini menandakan terjadinya sistol ventrikel ya. Ingat itu S1 loop ya. Kalau S2 itu terjadi karena katup aorta dan katup pulmonal itu menutup. Nah, ini menandakan terjadinya diastol atau pengisian ventrikel. Jadi ingat aja itu ya, bedanya ya. Itu sangat beda banget. Untuk bunyi mereka itu cuma ada dua, jadi kita tidak membahas terlalu dalam banget. Oke, selanjutnya itu
murmur patologis. Kita akan membahas materi atau beberapa materi selanjutnya itu murmur patologis. Yang kita highlight di sini kan, yaitu ada murmur patologis itu yang pertama itu stenosis. Stenosis itu adalah katupnya tuh menjadi kaku dan menyempit, ibarat pintu yang hanya bisa terbuka separuh. Nah, intinya kayak gini lah. Ini pintu nih. Pintunya tuh cuma bisa terbuka separuh gitu loh. Nih, kayak gini. Gitu kan. Nah, jadi aliran darahnya jadi berisik dong karena dipaksa melewati celah sempit. Sama kayak apa ya contohnya? Kamu nih lagi mau pakai selang nih. Selang kalau kamu tutup ujungnya, nah itu yang dirasakan stenosis ini. Jadi aliran darahnya ini kan berisik kan, kayak gitu kan, bunyi-bunyi gitu kan, atau apa gitu. Intinya tuh susah keluar dari sini. Jadi dia tuh membentuk suara yang berisik banget nih. Jadi aliran air yang tadi keluar itu dari selang itu kan berisik karena dipaksa keluar dari celahnya yang sempit banget gitu kan, sempit banget. Nih, keluar sini, susah kan gitu. Sama kayak kita juga kalau keluar satu-satu kan, kalau keluar rame-rame dalam satu pintu yang sempit, kayak gitulah bahasanya. Terus yang kedua ada insufisiensi atau regurgitasi. Mungkin kita juga udah pembelajaran ya dari guru-guru. Nah, jadi kalau maksud dari regurgitasi ini, dia tuh katup menutup rapat. Ibarat pintu yang tidak bisa dikunci, terus darah bocor kembali ke ruangan. Nah, jadi ada katup ini tuh ada yang berguna kayak dia tuh menutup ini kayak misalnya nih, kamu giniin botol. Ini botol. Nah, jadi dia tuh yang menutup supaya arus baliknya itu kan kalau diginiin kan menyempit kan. Nah, jadi guna katup yang kita maksud di sini ini supaya waktu dia diginiin tuh tidak kembali gitu loh darahnya ke ruangan sebelumnya. Tapi nah, kalau regurgitasi ini si katupnya ini tidak menutup rapat nih, jadi dia tuh nggak kekunci gitu loh, nggak bisa kekunci. Jadi akibatnya darahnya yang waktu kita gini itu kan terbuka nih, pintunya nggak ketutup nih katup tadi, jadi darahnya tuh balik lagi, arus balik dia begitu. Nah, itu yang disebut dengan regurgitasi. Oke, paham? Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian kelainan jantung bawaan PJB. Jadi di sini kan berfokus tadi kan aku sudah bilang ada FSD, ASD, PDA dan tetralogi Fallot atau TOF. Oke. Di sini kita akan fokus ke FSD, ASD dan PDA. Jadi itu adalah kelainan cyanotic atau tidak biru. Jadi darah bocor dari sisi kiri. Jadi kayak ada tekanan tinggi ke sisi kanan atau ke tekanan rendahnya. Akibatnya paru-paru kebanjiran darah gitu. Intinya darah bocor ya. Kalau FSD, ASD, PDA itu kurang lebih sama, itu dia kayak darah bocor. Nah, terus kalau tetralogi Fallot itu adalah kelainan dari cyanotic. Ya, kelainan cyanotic. Jadi di sini ada dia kelainan cyanotic, bisa kita bilang biru. Jadi pasien ini memiliki 4 masalah. Yang pertama itu FSD juga, VSD juga, stenosis pulmonal, terus overriding aorta, terus ada hipertrofi ventrikel kanan. Nah, jadi karena jalan ke paru-paru sempit atau stenosis, nah jadi darah kotor malah terdorong masuk ke aorta lewat VSD begitu. Itulah tetralogi Fallot. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu ada elektrofisiologi atau EKG. Dari sini kita langsung lingkup aja, sebenarnya bisa dilingkup aja. Ada namanya polarisasi. Polarisasi itu kita sebut juga dengan istirahat. Depolarisasi itu aksi. Terus ada repolarisasi atau relaksasi. Oke, kita akan membahas pertama itu polarisasi. Nah, jadi polarisasi itu kan tadi aku udah sebut ya bahwasanya itu istirahat. Nah, jadi sel ini bersifat negatif di dalam
di dalam karena pompa Na+ atau K+ itu aktif mengeluarkan natrium gitu. Nah, terus kita selanjutnya ada depolarisasi. Depolarisasi ini adalah saluran natrium terbuka. Jadi Na+ itu masuk secara masif, terus bagian dalam sel menjadi positif. Inilah yang memicu kontraksi otot. Terus selanjutnya ada repolarisasi atau relaksasi. Jadi kalium K-nya itu keluar sel untuk mengembalikan muatan negatif agar sel bisa beristirahat. Nah, barulah terjadinya polarisasi tadi kan? Betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penjalaran gelombang depolarisasi. Jadi sini kita akan melihat ada urutan pengaktifan sistem konduksi. Oke, di sini yang pertama aku akan menyebutkan bahwa ada pertamanya namanya nodus SA. Jadi nodus SA ini adalah pacemaker alami gitu. Jadi itu menampung 600 sampai bukan menampung sih, listriknya itu 60 sampai 8000 BPM gitulah. 60 sampai 100 BPM. Nah, dia itu titik utama listrik gitu loh, jantung ini, ya kan? Terus ada nanti selanjutnya ada nodus AV. Nodus AV ini bisa disebut dengan penjaga gerbang, Nah, dia itu yang bakal menahan listrik sekitar 0,1 detik agar atrium selesai memompa ke ventrikel. Karena gini, darah itu kalau misal tidak ada, kita tuh kan jadi gunanya si nodus AV ini supaya dia tuh kayak terstruktur gitu loh, apa namanya ya, pemompaannya gitu kan, intinya terstruktur, gimana jalannya gitu, itu kan harus terstruktur. Jadi dia tuh harus ada yang menjaganya itu loh, yang mengkoordinasikan lah bahasanya, supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, itulah bahasanya ya. Oke, selanjutnya itu ada bundle of His dan juga Purkinje. Jadi mereka tuh bisa dibilang seperti kabel listrik. Nah, jadi ini merupakan kabel listrik cepat yang memicu ventrikel berkontraksi dari bawah ke atas. Oke, kita masuk selanjutnya ke materi selanjutnya, itu adalah alat EKG dan sandapan atau leads ya. Oke, leads itulah. Jadi sini EKG itu gunanya untuk merekam aktivitas listrik dari permukaan tubuh melalui sandapan. Nah, di sini ada dua topik yang kita akan membahas. Yang sebelumnya itu ada bipolar, yaitu ada lead 1, 2, dan 3. Terus ada unipolar, ada AVR, AVL, AVP, AVV, terus dan F1 sampai F6. Oke, kita akan fokus pada bipolar ya. Kita akan fokus pada bipolar terlebih dahulu atau lead 1, 2, 3. Nah, di sini dia akan mengukur beda potensial antara dua anggota gerak, misalnya tangan kanan dan kiri. Tangan kanan ke kiri. Nah, gitulah. Ya, begitu. Terus selanjutnya ada unipolar. Unipolar ini fokus pada satu titik elektroda. Jadi V1 sampai V6 diletakkan langsung di dada. Gimana ya? Nanti ada alatnya itu nanti langsung di dada untuk melihat jantung secara horizontal dari depan ke samping gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interpretasi gelombang EKG normal. Jadi di sini sebenarnya itu ada gambarnya, tapi ya nanti aja ya. Jadi gini, dia tuh nanti ada yang kan garisnya nih, nanti ada garis kayak gini. Ini bukan deh. Nanti ada gambarnya nanti kan. Itu kamu akan bertemu dengan gelombang P. Nah, jadi gelombang P ini kamu bisa sebut sebagai di situ atrium berkontraksi atau terjadi, iya betul. Berarti nanti kan ada garis. Aduh, gak ada kertas. Intinya gini, kamu bayangkan saja. Bentar. Oke. Jadi kamu bayangkan saja. Aduh, ini kenapa? Oke. Jadi kamu bayangkan saja ya. Ada gelombang P nih. Nah, ini kalau udah dari awalnya kayak gini terus ada gini, nah itu adalah atrium berkontraksi atau bisa disebut dengan depolarisasi atrium. Nah, nanti dari sini akan ada kompleks yang sama gini, kayak tetet gitu, kayak tetet. Ini kan ada 3 titik nanti, Q, R, S kan. Nah, itu nanti adalah ventrikel berkontraksi atau depolarisasi ventrikel juga. Tapi normal sempitnya itu kurang 0,12 detik lah intinya, kayak waktu dia kayak gini tuh cuma 0,12 detik. Kayak selanjutnya nanti ada repolarisasinya. Repolarisasinya juga kayak gini, ada yang kayak gininya. Nah, itu tuh namanya ventrikel sudah mulai beristirahat dan itu terjadi repolarisasi ventrikel. Selanjutnya ada interval PR, itu waktu perjalanan listrik
dari atrium ke ventricle normal, dari normalnya itu 0,12 sampai 0,20 detik lah. Oke? Oke. Nah, tibalah kita ke materi terakhir, yaitu gelombang EKG tidak normal. Nah, di sini tuh ada 3 topik yang bisa kita ambil. STEMI atau ST elevation, terus elevation, terus kedua ada AV atau atrial fibrillation, terus ada VT. VT itu ventricular tachycardia. Tachycardia berarti dia tuh di atas 100 denyutnya kalau nggak salah. Iya. Oke, pertama kita akan bahas tentang STEMI ya. STEMI adalah segmen antara QRS dan T naik melayang. Nah, tadi kita udah bahas ya, terlalu melayang gitu kan. Nah, ini tanda otot jantung sedang mati mendadak atau serangan jantung. Nah, disinilah terletak bisa kita lihat apakah terjadi serangan jantung atau tidak, guys. Oke. Selanjutnya ada AV. AV itu atrial fibrillation yang kita udah bilang. Jadi gelombang P yang awalnya itu hilang, jadi kayak lurus, tapi dia langsung ada kayak gininya. Nah, diganti kayak menjadi gergi kecil, jadi kayak gitu. Nah, baru nanti jarak antara QRS tidak teratur. Jadi kayak awalnya tuh gini-gini, terus baru gini, terus nanti tiba-tiba jauh, baru jauh lagi gitu kan. Emangnya kayak tidak teratur dan tidak konsisten. Nah, terus nanti maka itu disebut dengan AF gitu kan. Soalnya kita akan lihat di bagian VT. VT itu adalah ventricular tachycardia. Nah, jadi kompleks QRS itu lebar semua. Jadi kayak kayak lebih luas gitu loh, guys, jadinya. Nah, terus lebar semua dan sangat cepat. Nah, jadi kondisi ini mematikan karena jadi kondisi QRS yang lebar semua dan sangat cepat itu merupakan kondisi yang sangat mematikan karena jantung tidak sempat mengisi darah begitu. Nah, itulah bahayanya, guys. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa Ami jelaskan tentang 12 materi dari anatomi jantung ini. Mungkin sekian dari Ami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.